Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami kembali masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu, menikmati kasih-Mu, dan menikmati sekali lagi anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman hari ini kami rindu hati kami dibentuk, sehingga laku kami, perkataan kami, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Ulangan 20 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka." Akhir-akhir ini sejumlah kota besar di Indonesia banyak terdapat demonstrasi mahasiswa. Pada setiap demonstrasi kita menemukan ada orang yang bertindak sebagai pemberi semangat di atas mobil dengan pengeras suara. Demikian juga Ulangan 20 ini. Sebelum umat Israel maju ke medan perang, Tuhan lebih dahulu menghadirkan suara penguat. Seorang imam berdiri dan berbicara kepada bangsa itu, menenangkan hati mereka dan mengingatkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh banyaknya kereta dan kuda, melainkan oleh penyertaan Tuhan sendiri. Di sini kita belajar bahwa peperangan hidup tidak dimenangkan oleh kekuatan manusia semata. Ulangan 20 menegaskan bahwa Tuhan yang telah membebaskan Israel dari Mesir juga akan berperang bagi mereka. Karena itu umat dipanggil untuk tidak takut, tidak lemah hati, dan tidak gentar. Bahkan sebelum perang dimulai, mereka yang hatinya goyah pun diperbolehkan pulang supaya ketakutan mereka tidak menjadi pengaruh buruk bagi orang lain. Renungan ini mengingatkan kita bahwa dalam pergumulan hidup, kita pun sering berdiri di medan perang yang membuat hati gentar. Masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, masa depan, atau pelayanan. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa yang terutama bukanlah besar kecilnya tantangan, melainkan siapa yang menyertai kita. Tuhan masih memakai suaranya untuk menguatkan umatnya, agar kita tidak berjalan dengan mengandalkan diri sendiri, tetapi dengan iman dan ketaatan. Bagi jemaat masa kini, Ulangan 20 memanggil kita untuk menjadi orang yang tidak hanya butuh dikuatkan, tetapi juga mampu menguatkan orang lain dengan perkataan yang membangun, membangkitkan iman, dan meneguhkan harapan. Di tengah dunia yang penuh ketakutan dan kegelisahan, kiranya kita menjadi alat Tuhan yang menghadirkan keberanian, damai, dan keyakinan bahwa Tuhan tetap berperang bagi umatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan terima kasih untuk suara-Mu yang terus Kau izinkan untuk kami dengarkan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kami dikuatkan, kami terus memiliki harapan dan iman untuk tinggal terus di dalam Engkau. Tolong juga kami untuk menjadi suara bagi saudara-saudari kami yang lemah imannya, yang kehilangan kekuatan, supaya mereka juga melihat pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.